Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang viskositas fluida 1. Sebelum memasuki materi, izinkan kami perkenalkan anggota kami. Saya sendiri Aditya Dwi Kurniawan. Saya Nur Aini Erawana Putri. Saya Pita Fauzia. Saya Erika Putri Gunawan. Saya Fitri Dwi Sulistianti. Saya Ira Laila. Saya Adinda Putri Aurelia. Saya Ida Ayu Pramesti Wijaya. Izinkan kami untuk men-screen. Viskositas fluida. Viskositas merupakan sifat fluida yang menghambat fluida tersebut saat mengalir. Fluida adalah zat yang dapat mengalir, zat yang dapat berupa gas maupun zat cair. Jadi, viskositas fluida yaitu besaran yang menunjukkan kekentalan atau hambatan dari suatu fluida yang mengalir. Sebuah cairan dengan viskositas rendah dikatakan tipis, sementara cairan viskositas tinggi dikatakan tebal. Hal ini lebih mudah untuk bergerak melalui cairan viskositas rendah seperti air, dari cairan viskositas tinggi seperti madu. Jika digambarkan, semakin rendah viskositas suatu fluida, maka semakin besar juga pergerakan dari fluida tersebut. Pada dasarnya, dalam viskositas cairan menurun, sedangkan viskositas gas meningkat, seiring dengan adanya peningkatan suhu. Perlu diketahui, di dalam zat cair, viskositas dihasilkan oleh gaya kohesi antar molekul zat cair. Sedangkan dalam gas viskositas muncul sebagai akibat tumbukan antar molekul gas. Alat yang digunakan dalam praktikum yaitu yang pertama tabung viskometer Oswald, yang kedua statif dan klem, yang ketiga stopwatch, yang keempat gelas ukur, yang kelima penghisap, dan bahan yang digunakan ada 2, aquades dan alkohol. Tujuan percobaan: 1. Dapat menentukan viskositas suatu zat cair menggunakan Oswald. 2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi viskositas. Manfaat percobaan: 1. Dapat memahami viskositas suatu zat cair menggunakan. 2. Dapat memahami faktor-faktor yang mempengaruhi viskositas. Rumusan masalah: bagaimana cara menentukan viskositas suatu zat cair menggunakan metode Oswald? 2. Faktor apa saja yang Ini hasil dari praktikum kami. 1. Bahan yaitu air. Waktunya A8. Waktu B yaitu 1,63. Alkohol waktu A yaitu 7,8. Waktu B yaitu 1,47. Bahannya nomor 2 air. Waktu A yaitu 7,5, waktu B yaitu 1,13. Bahannya alkohol, waktunya A 82, waktu B yaitu 1,7447. Nomor 3, bahannya air, yaitu waktunya 9, waktu B yaitu 1,57. Bahannya alkohol, waktu A 8, waktu B 1,44. Berikut analisis perhitungan. Dari data pengamatan aliran air dalam tabung viskometer, keterangan D sama dengan diameter, kita peroleh 2,2 mm. Kita
ganti satuannya menjadi meter, jadi 0,0022. Yang kita butuhkan di sini adalah R, yaitu jari-jari. Diameter dibagi 2, kita dapatkan 0,0011 meter. Kita ganti satuannya menjadi sentimeter, menjadi 0,11. L 0,005 meter, kita ganti menjadi sentimeter, diperoleh 5 cm. Hanya 15 cm, gravitasinya 9,8, volumenya 8 mili. T sama dengan A dikurangi B diperoleh 6,37. Air, mu sama dengan Pi kali H kali G kali A pangkat 4 rho T per 8 LV. Sama dengan 3,14 kali 15 kali 9,8 kali 0,11 pangkat 4 dikali 1,01 yaitu rho air dikali 6,37 per 8 kali 5 kali 8. Diperoleh 461,58 dikali 1,4641 kali 10 pangkat min 4 dikali 1,01 dikali 6,37 per 320. Diperoleh 4.347,88981 dikali 10 pangkat min 4 per 320. Diperoleh 13,58715557 kali 10 pangkat min 4. Ditulis dalam tulisan ilmiah menjadi 1,359 kali 10 pangkat min 3. Rho airnya 1,01 gram per cm dan rho alkoholnya 0,8 gram per kilometer kubik. Yang kedua, data pengamatan aliran alkohol dalam tabung viskometer Oswald. Alkohol, mu sama dengan Pi kali H kali G kali A pangkat 4 rho T per 8 LV. Sama dengan 3,14 kali 15 kali 9,8 kali 0,11 0,8 dikali 6,33 per 8 kali 5 kali 8 sama dengan 461,58 dikali 1,4641 kali 10 pangkat min 4 dikali 0,8 kali 6,33 per 320. Diperoleh 3422,24754 dikali 10 pangkat min 4 per 320. Diperoleh 10,694526 kali 10 pangkat min 4 atau ditulis ilmiah 1,069 kali 10 pangkat min 3. Next. Pembahasan. Percobaan kali ini viskositas ditentukan berdasarkan metode Ostwald. Metode ini dipilih karena cocok untuk mengukur sampel-sampel yang tidak terlalu kental atau encer seperti Aquades. Salah satu parameter yang diamati adalah jumlah waktu yang diperlukan cairan mengalir pada pipa kapiler menggunakan gaya dari berat cairan tersebut. Pengamatan pada parameter ini penting karena sangat membantu dalam memahami viskositas. Hasil secara keseluruhan menunjukkan bahwa perbedaan konsentrasi sampel akan mempengaruhi berbagai hal, antara lain adalah viskositas, rapat jenis, dan waktu pergerakan cairan. Pembahasan yang kedua itu faktor-faktor yang mempengaruhi viskositas. Yang pertama, suhu viskositas berbanding pari dengan suhu. Jika suhu naik, maka viskositas akan turun, dan begitu sebaliknya. Hal ini disebabkan karena adanya gerakan partikel-partikel cairan yang semakin cepat apabila suhu meningkatkan dan menurun kekentalannya. Yang kedua, konsentrasi larutan viskositas berbanding lurus dengan konsentrasi larutan. Suatu larutan dengan konsentrasi tinggi akan memiliki viskositas yang tinggi pula, karena konsentrasi dan menyatakan banyaknya partikel zat yang terlarut tiap satuan volume. Semakin banyak partikel yang terlarut,
Gesekan antara partikel semakin tinggi dan viskositasnya semakin tinggi pula. Yang ketiga, berat molekul solut viskositas berbanding lurus dengan berat molekul solut. Karena dengan adanya solut yang berat akan menghambat atau memberi beban yang berat pada cairan sehingga menaikkan viskositas. Yang keempat, tekanan. Semakin tinggi tekanan, maka semakin besar viskositas suatu cairan. Selanjutnya kesimpulan. Yang pertama, hubungan antara konsentrasi dan viskositas adalah berbanding lurus. Yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi viskositas yaitu suhu, konsentrasi, larutan, berat molekul solut, dan tekanan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.